Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya sehat ya? Alhamdulillah, semoga Allah selalu memberikan kesehatan kepada kita semuanya. Tidak menyangka ya pembelajarannya akan di model seperti ini. Kita tidak pernah menyangka sebelumnya. Tapi dengan model apapun, semoga belajarnya tetap semangat dan apa yang Bulia sampaikan nanti bisa tetap kalian pahami. Sebelum kita memulai pembelajaran, Bulia akan pimpin doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Amin. Nah, masih semangat ya, harus semangat, masih pagi. Jadi di semester ini Bulia di kelas 11 dan 12. Untuk yang sekarang sesinya untuk yang kelas 12 dulu ya. Itu Bulia diamanahkan untuk mengajar produk kreatif dan kewirausahaan, khususnya untuk jurusan asisten keperawatan. Jadi sebelumnya untuk kelas 11 sebelumnya atau yang kelas 10 sebelumnya itu kan tidak ada mapel ini ya, PKK. Jadi gampangnya kita sebut PKK saja. Jadi untuk materi awal ini Bulia akan sampaikan dulu secara umum produk kreatif dan kewirausahaan itu apa gitu ya. Wirausaha itu apa sih gitu. Jadi ini nanti materinya untuk kelas 11 dan 12. Nah, untuk pertemuan-pertemuan selanjutnya nanti akan Bulia sesuaikan seperti itu. Oke, kita mulai saja ya. Produk kreatif dan kewirausahaan sebenarnya ini sangat umum ya, semuanya bisa ada pembelajaran ini gitu, karena setiap pekerjaan, setiap orang ya itu berhak untuk berwirausaha ya. Basicnya apapun itu boleh untuk melakukan wirausaha atau apa, membuka jualan, dagang, dan lain sebagainya seperti itu. Nah, untuk sekarang kita bahas dulu secara umum ya, umumnya kewirausahaan itu seperti apa. Kita lanjut. Nah, nih Bulia berikan gambar dulu ya, Bulia berikan gambar antara tiga ini. Ini ada mbak-mbak ya, mbak-mbak yang cantik ini itu adalah staff bank ya, yang ini staff bank ya, cantik ya, berjas itu, rapi, wangi, terus kerjanya di tempat yang dingin, kerjanya duduk saja, melayani di depan komputer seperti itu ya sekilasnya. Kemudian di sebelah sini ada Bapak Direktur Perusahaan. Nah, ini sama juga kerjanya memimpin rapat ya, kerjanya di tempat yang dingin seperti itu. Nah, yang terakhir ya, ini kalau kalian tahu ini wajahnya tidak asing ya. Siapa? Pak Menteri BUMN yang kemarin sempat viral karena bikin teater kecil bersama dengan Menteri Pendidikan dan Menteri Pariwisata kemarin ya. Ini menjadi tukang bakso ya. Tukang bakso ini biasanya kerjanya kalau pakai gerobak dorong gini panas-panas ya, harus menunggu orang gitu, hujan kehujanan. Nah, di antara tiga ini 1, 2, 3, kira-kira kalian pilih yang mana? Nah, ada yang nomor 1 atau nomor 2 atau nomor 3. Hak setiap orang untuk memilih. Tapi kalau ini kan di atasnya ya masih ada orang yang harus mereka patuhi, ada bosnya ya. Jadi kalau ada kesalahan, mau libur itu nggak bisa karena sudah ada jadwalnya. Sama dengan Bapak Direktur, atasnya pasti ada ownernya masihan ya. Jadi beliau juga kerjanya masih terikat. Nah, kalau yang tukang bakso ini itu kerjanya istilahnya terserah. Kalau misalnya capek nggak jualan silahkan, kalau semangat
jualan terus juga boleh, mau pulang jam berapa boleh, silahkan gitu ya. Jadi enaknya wirausaha itu di situ. Jadi semuanya bisa dia atur sendiri gitu. Dalam hati kalian pilih yang mana? Jawab ya, boleh nggak kedengeran. Next. Nah, ini definisinya dari kewirausahaan secara etimologis ya. Kewirausahaan itu suatu kemampuan dalam berpikir kreatif dan berperilaku inovatif yang dijadikan dasar, sumber daya, tenaga penggerak, tujuan, siasat, kiat dalam menghadapi tantangan hidup. Jadi intinya orang wirausaha itu harus kreatif dan inovatif ya. Meskipun misalnya jualan bakso tadi ya, ada di daerah mana, Jakarta mungkin ya, yang lagi viral itu jualan bakso lobster. Nah itu salah satu contoh beliau ini kreatif dan inovatif, tidak monoton kayak misalnya hanya jualan bakso saja, tapi dia mencoba untuk bagaimana ya menarik pelanggan agar jualannya semakin rame ya. Ternyata viral ya, ditambah lagi kalau baksonya enak, tambah laris seperti itu. Jadi wirausaha itu kewirausahaan itu suatu kemampuan ya, suatu kemampuan. Kemampuan ini biasanya ada yang bakat alam dan ada yang perlu diasah. Sebenarnya semua orang bisa ya punya kemampuan itu, tapi kadang ada yang sudah bakat ya, bakat dari lahir. Jadi jualan itu kayak menyenangkan untuk dia, tapi ada beberapa orang yang gimana ya jualan ya, saya ngomong ke orang aja nggak bisa gitu. Jadi perlu untuk latihan. Nah kalau secara hakikat, sifat, ciri dan watak seseorang yang memiliki kemauan dalam mewujudkan gagasan inovatif ke dalam dunianya secara kreatif. Sama sebenarnya intinya ya, intinya adalah suatu kemampuan gitu, suatu ciri orang, sifat orang yang memiliki apa, daya pikir kreatif dan inovatif itu. Slide. Nah kalau kewirausahaan itu artinya apa tadi, kemampuan ya, kemampuannya. Nah sekarang wira swasta. Wira swasta itu ternyata berasal dari bahasa Sanskerta, ada dibagi 3, wira, swa, dan sta. Wira itu berarti utama, gagah, luhur, berani, teladan, atau pejuang ya. Jadi wira itu gagah gitu ya, berani. Swa berarti sendiri atau mandiri, dan sta itu berarti berdiri. Swasta berarti berdiri di atas kemampuan sendiri. Jadi intinya wira swasta itu ya berdiri sendiri dengan gagah berani. Jadi seorang wira swasta itu dalam merintis itu pasti idenya dari dia sendiri dulu. Meskipun misalnya ada ide dari orang lain, intinya berani untuk maju dulu. Nah itu wira swasta ya. Jadi kalau misalnya dia punya ide tapi hanya ide saja, tidak direalisasikan ya, berarti dia tidak wira swasta apa jadinya. Jadi kurang berani ya, hanya ide saja, dia tidak kurang berani untuk mewujudkan apa yang ada di dalam idenya itu tadi. Next. Nah sekarang ada lagi wira usaha. Nah wira itu berarti tadi apa, berani ya. Wira usaha berarti pejuang yang gagah, luhur, berani, dan pantas menjadi teladan di bidang usaha. Ada juga wirausaha adalah orang-orang yang mempunyai sifat kewirausahaan atau kewirausahaan, bersikap berani mengambil resiko, memiliki keutamaan kreativitas dan keteladanan dalam menangani usaha. Nah kalau wirausaha ini orangnya ya biasanya ditambahi wan, wirausaha
Nah, wirausahawan berarti orang-orang yang punya sifat kewirausahaan dan kewirausahaan itu tadi ya. Jadi sudah berani, dia mandiri ya, dia berdiri sendiri begitu, berani mengambil resiko. Jadi orang wirausaha itu kalau kata apa Bob Sadino itu, kalau kalian tahu, kalian cari googling Bob Sadino itu siapa ya. Kalau usaha itu nggak usah terlalu banyak mikir gitu, pengen usaha apa jalani, gagal coba lagi, gagal coba lagi begitu ya. Mungkin kalian sudah sering sekali membaca, mungkin mendengar banyak sekali para bos-bos ya, atau pemilik-pemilik resto yang awalnya itu diremehkan. Misalnya pemilik Aqua ya kan, kalau kalian pernah baca, pemilik Aqua itu awalnya dia berjualan air putih di dalam botol, terus dicibir sama orang-orang, ngapain air putih kok dijual. Nah gitu. Kalau di logika memang benar ya, semua orang pasti punya air bersih, bisa direbus sendiri terus dijadikan air minum. Tapi waktu itu beliau dijual gitu. Terus siapa sangka sekarang Aqua merupakan salah satu perusahaan besar yang sangat berpengaruh di Indonesia gitu ya kan. Sama juga dengan perusahaan-perusahaan yang lain, itu pasti awalnya masih dari hal yang kecil dulu gitu ya. Jadi kalau misalnya ada di dalam diri kalian ide itu ya, dilaksanakan, disesuaikan dengan kemampuan dan kemampuan finansial dan kemampuan diri kalian masing-masing. Yang penting coba aja, berani dulu ya. Tuh, kalau gagal ya diulang terus seperti itu ya. Kemudian jadi seperti itu ya definisi dari wirausaha. Kita slide. Nah, beberapa sifat dasar yang harus dimiliki seorang wirausaha menurut Gede Prama. Ini ada beberapa sifat dasar. Nah, ini bisa seperti yang Buddha katakan tadi, bisa bakat alam ya, atau bisa diasah baik dari pengalaman misalnya, atau bekerja di perusahaan dulu sehingga dia sifat-sifat ini itu terasah di pekerjaan sebelumnya seperti itu. Jadi ada mungkin ada yang tidak punya bakat itu secara alamiah ya, harus dicari dulu di tempat lain seperti itu. Yang pertama ada wirausaha adalah seorang pencipta perubahan ya, the change creator. Jadi seorang wirausaha ini biasanya punya jiwa untuk membuat perubahan. Nah, suatu perubahan, terserah mau perubahan apa aja ya. Misalnya ketika dia stuck, misalnya jualan bakso itu tadi, kok jualannya begini-begini saja ya, saya harus ngapain begitu. Akhirnya entah bakso jadi bakso beranak ya, bakso bulat, jadi bakso yang besar atau bagaimana, bakso lobster tadi. Nah, dia bikin perubahan. Terus kemudian kayak Bapak Nadiem Makarim itu ya kan, dia benar-benar change creator banget. Dia membuat suatu aplikasi yang sebelumnya tidak ada orang yang berpikir ke arah situ ya kan. Tidak ada yang mengira kalau misalnya ojek itu bisa dimodernkan sampai seperti sekarang ini ya kan. Semua orang seakan-akan sudah butuh yang namanya Gojek atau Grab seperti itu, aplikasi-aplikasi online yang lain. Dan karena inovasi dari Bapak Nadiem itu, banyak sekali perusahaan-perusahaan yang membuat
ide serupa. Nah, itu salah satu dari pencipta perubahan ya. Kemudian yang kedua itu ada wirausaha selalu melihat perbedaan sebagai peluang ya. Jadi dia mencoba untuk mencari hal yang berbeda ya dari yang lainnya. Apa ya? Kalau yang lain banyak yang jualan ini, saya jualan apa ya? Kalau banyak yang bikin ini, saya bikin apa ya gitu. Meskipun produknya sama ya, misalnya roti gitu ya. Roti ini umumnya ini. Saya mau bikin roti apa ya yang sekiranya tuh berbeda gitu. Ya. Jadi perbedaan berbeda itu dia jadikan sebagai peluang untuk membuat suatu usaha. Kemudian selanjutnya, wirausaha selalu bereksperimen dengan pembaruan atau bisa kita sebut itu inovatif ya. Inovatif. Jadi kalau ada menu utamanya apa, dia nambah yang lain gitu. Nambah entah varian rasanya, entah bentuknya ya. Kemudian mungkin jumlahnya. Bisa seperti itu. Dan wirausaha adalah seorang pakar tentang dirinya ya. Dia sudah tahu gitu kelemahannya apa, kelebihan dia apa. Dia maksimalkan di situ untuk membuat suatu usaha. Selanjutnya, wirausaha melihat pengetahuan dan pengalaman hanyalah alat untuk memacu kreativitas. Tetap ya, seorang wirausaha itu seberjalannya waktu itu tetap terus selalu mengasah pengetahuan dan pengalamannya ya untuk meningkatkan usahanya. Jadi tidak hanya gitu-gitu aja, tetap harus mengasah keilmuannya yang lain, karena kalau ada update ilmu pasti dia itu akan bermanfaat untuk usahanya. Yang terakhir, wirausaha berani memaksa diri untuk menjadi pelayan orang lain ya. Sudah sangat identik sekali kalau seorang wirausaha itu adalah pelayanannya yang nomor satu ya kan. Jadi mau nggak mau kalau misalnya buka usaha, istilahnya pembeli itu raja, mau nanya apa ya kita jawab, tidak boleh banyak tanya, tidak boleh ya. Jadi bagi kalian yang mau berwirausaha meskipun masih SMK itu masih sangat bisa ya. Jadi coba kalian cari misalnya apa nih kemampuan kalian di mana ya. Kalau nggak bisa usaha ngomong langsung, apa online apa gimana gitu ya. Oke. Untuk sesi ini Bulia akhiri dulu. Jadi nanti selesai video ini silahkan kalian meninggalkan pertanyaan di kolom komentar di akun di bawah ya, di kolom komentar kita sharing di situ. Misalnya ada yang kurang jelas langsung bertanya di situ ya. Bulia harap apa yang Bulia sampaikan ini cukup jelas buat kalian. Seandainya kurang jelas silahkan bertanya di kolom komentar itu tadi. Sampai bertemu ya. See you on the next video gitu ya, kata-kata di YouTube ya. See you on the next video. Semoga Allah selalu memberikan kelancaran, keberkahan kalian dalam belajar. Terima kasih. Mohon maaf kalau Bulia ada salah-salah kata. Bulia akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.